sedang disembunyikan di balik jas rapi para pengadil lintasan. Data telemetri yang dibawa Aoyama bukan sekadar angka di atas kertas, bosku. Itu adalah bukti otentik, sebuah rekaman digital yang tidak bisa dimanipulasi, yang menunjukkan bahwa Veda Ega Pratama justru dipaksa melambat karena ruang geraknya dipotong secara ilegal. Namun apa tanggapan para penguasa regulasi itu? Mereka bergeming, menutup mata, seolah-olah lembaran data ilmiah itu hanyalah angin lalu yang tak punya arti dibanding ego kelompok mereka. Disinilah letak ironi terbesar yang memicu kejengkelan kolektif publik internasional. Ketika tim pabrikan Eropa melakukan manuver towing massal yang jelas-jelas membahayakan keselamatan pembalap lain di sektor lurus sirkuit, pandangan mata para steward mendadak buram. Tetapi begitu kamera menangkap ban motor Veda sedikit melebar karena menghindari tabrakan, mereka langsung bertindak secepat kilat bak pahlawan kesiangan yang menemukan mangsa empuk. Ketidakseimbangan ini memunculkan kecurigaan bahwa hukuman long lap penalti ini memang sebuah skenario yang sudah ditulis bahkan sebelum balapan dimulai. Catatan analisis internal paddock. Ketika hukum lintasan diaplikasikan secara tebang pilih, maka sirkuit bukan lagi arena pembuktian bakat, melainkan panggung teatrikal di mana pemenang sudah ditentukan oleh kekuasaan politik, bukan oleh putaran gas. Mari kita bongkar taktik kotor yang dimainkan oleh tim-tim rival Eropa pada menit-menit akhir Q2, bosku. Pola ini sangat rapi namun sangat mematikan bagi pembalap tunggal yang tidak memiliki aliansi politik kuat di lintasan. Mereka sengaja membentuk kelompok kecil, berkendara dengan kecepatan lambat di area blind spot setelah tikungan cepat, menciptakan kemacetan buatan yang memaksa pembalap di belakangnya, terutama Veda, untuk menutup gas demi keselamatan. Ini adalah strategi intimidasi teknis yang tujuannya cuma satu, merusak catatan waktu terbaik dan memancing emosi rider muda kita agar melakukan kesalahan fatal. Sial bagi mereka, Veda terlalu cerdas untuk masuk ke dalam jebakan murahan tersebut. Kematangan mental rider asal Gunung Kidul ini justru membuat para rival panik, hingga akhirnya mereka harus menggunakan tangan kotor oknum steward untuk menyelesaikan apa yang gagal mereka lakukan di atas aspal. Manipulasi regulasi dan nestapa pembalap Asia. Mengapa pembalap Asia selalu menjadi sasaran empuk dalam permainan sanksi yang membingungkan ini, bosku? Ini adalah pertanyaan mendasar yang harus kita jawab dengan logika yang jernih dan tajam. Jika kita melihat rekam jejak sanksi di kelas Moto3 sepanjang musim 2026, ada pola diskriminasi terselubung yang sangat konsisten. Pembalap dari benua biru seringkali hanya mendapatkan teguran lisan atau penalti ringan yang tidak berdampak pada hasil balapan, bahkan untuk pelanggaran yang sifatnya agresif dan membahayakan keselamatan nyawa. Sebaliknya, begitu rider dari Asia, khususnya Indonesia yang memiliki basis massa besar, namun minim perwakilan di kursi eksekutif federasi, melakukan kesalahan minor, sanksi yang dijatuhkan langsung berada pada tingkat maksimal. Inkonsistensi ini bukan lagi sekadar masalah ketidakkompetenan, bosku. Ini adalah bentuk proteksionisme terselubung terhadap hegemoni pembalap lokal Eropa. Mereka terkejut, terhenyak, dan tidak siap melihat kenyataan bahwa seorang rookie dari Indonesia bisa bertengger di posisi ketiga klasemen dunia, mengancam eksistensi talenta-talenta emas yang sudah mereka bina dengan biaya jutaan euro. Ketika jalur kompetisi murni sudah tidak mampu lagi membendung kecepatan motor Veda, maka jalur birokrasi dan manipulasi regulasi menjadi pilihan terakhir yang mereka ambil tanpa rasa malu. Publik tidak bodoh, bosku. Penonton layar kaca dibekali dengan tayangan ulang multisudut dan grafis kecepatan tinggi yang bisa diakses secara real time. Ketika jutaan pasang mata melihat Hakim Danish melakukan pelanggaran yang serupa, namun tetap bisa tidur nyenyak tanpa bayang-bayang penalti. Disitulah kredibilitas kejuaraan ini runtuh berkeping-keping hingga ke dasarnya. Retaknya aliansi dan siasat senyap Honda Tim Asia. Di balik pintu tertutup yang dijaga ketat, ketegangan antara manajemen Honda Tim Asia dan Dorna selaku promotor dikabarkan mencapai titik tertinggi sepanjang sejarah keikutsertaan mereka. Sumber internal menyebutkan bahwa Hiroshi Aoyama tidak hanya melayangkan protes verbal, melainkan juga mengancam akan membawa kasus ketidakadilan ini ke tingkat pengadilan arbitrase olahraga internasional jika pola hukuman tebang pilih ini terus berlanjut di seri-seri berikutnya. Langkah berani ini diambil karena tim sadar, jika mereka diam saja kali ini, maka mental bertanding Veda dan masa depan karirnya akan terus-menerus menjadi korban kebiadaban politik meja hijau. Siasat senyap pun mulai disusun oleh para mekanik andalan di dalam garasi nomor 9. Kelemahan top speed motor Honda yang selama ini menjadi batu sandungan di trek lurus Hungaria langsung diakali dengan perubahan radikal pada sektor rasio gear dan pemetaan elektronik mesin. Karena harus menjalani hukuman long lap penalti, tim mekanik tahu bahwa Veda membutuhkan motor yang memiliki akselerasi keluar tikungan yang jauh lebih eksplosif dari biasanya. Setiap milidetik yang hilang di area penalti harus bisa ditebus dengan tenaga motor yang lebih galak saat melibas tikungan teknis. Ini adalah pembuktian bahwa perlawanan terbaik terhadap ketidakadilan bukanlah dengan meratap, melainkan dengan meningkatkan level kemampuan teknis hingga berada di luar jangkauan kecurangan lawan.
Mereka mengira penalti ini akan mengubur peluang kita, namun mereka lupa bahwa singa yang terluka justru menjadi pemburu yang paling mematikan di dalam hutan. Sumber internal tim. Sementara itu reaksi di garasi rival justru memperlihatkan pemandangan yang bertolak belakang. Ada senyum sinis yang tersungging dari beberapa manajer tim Eropa yang merasa misi mereka untuk menjegal Veda telah sukses besar. Mereka merasa di atas angin, yakin bahwa start dari posisi 9 ditambah beban long lap penalti akan membuat mental rider Indonesia itu ambruk berkeping-keping. Namun mereka tidak sadar bahwa ketenangan yang ditunjukkan Veda di pitbox adalah ketenangan sebelum badai besar datang menghantam sirkuit. Mereka meremehkan daya tahan mental anak muda yang ditempa oleh kerasnya kompetisi Asia Talent Cup hingga menembus panggung dunia. Boikot digital dan efek domino finansial global. Dampak dari keputusan sepihak para steward ini ternyata meluas jauh keluar sirkuit, bosku. Ini yang dinamakan kekuatan netizen Indonesia yang bergerak secara organik tanpa komando, namun memiliki daya rusak yang luar biasa terhadap citra sebuah merek global. Dalam waktu kurang dari 24 jam sejak rilis hukuman dikeluarkan, akun media sosial resmi kejuaraan kehilangan ratusan ribu pengikut. Kolom komentar dipenuhi oleh kritik tajam yang ditulis dalam berbagai bahasa, merusak estetika visual korporat yang selama ini mereka banggakan. Nilai keterlibatan digital yang menjadi jualan utama pihak promotor kepada sponsor-sponsor raksasa mendadak anjlok drastis ke titik terendah. Para petinggi sponsor utama yang mengucurkan dana segar bernilai jutaan dolar mulai gerah dengan situasi ini. Berdasarkan laporan dari lingkaran dalam korporasi, beberapa perwakilan sponsor dari sektor otomotif dan finansial langsung mengirimkan nota keberatan kepada pihak penyelenggara tertinggi. Mereka tidak ingin citra merek mereka diasosiasikan dengan sebuah badan pengadil yang dicap korup, tidak kompeten, dan tebang pilih oleh konsumen terbesar mereka di Asia Tenggara. Efek domino finansial ini adalah bentuk karma nyata yang tidak pernah diperhitungkan oleh para steward saat mereka mengetok palu hukuman untuk Veda. Kerugian citra digital, kehilangan kepercayaan dari basis penggemar terbesar di dunia otomotif modern, ancaman boikot siaran, penurunan jumlah penonton berbayar, pay-per-view secara signifikan di wilayah Asia, evaluasi kontrak sponsor. Pihak ketiga mulai meninjau ulang klausul nilai investasi akibat ketidakstabilan regulasi. Ketakutan terbesar penyelenggara sekarang adalah jika gelombang kemarahan ini berubah menjadi boikot massal terhadap produk-produk yang menjadi sponsor utama kejuaraan. Ketika bisnis terganggu, barulah para petinggi bertopeng integritas itu mulai saling menyalahkan di dalam ruang rapat internal mereka. Steward yang tadinya merasa jumawa kini harus menghadapi tekanan psikologis yang luar biasa dari atasan mereka sendiri yang menuntut penjelasan logis mengapa keputusan mereka bisa memicu kerugian finansial yang begitu masif bagi organisasi. Anatomi sirkuit Hungaria dan kalkulasi comeback epic sekarang, mari kita bedah secara ilmiah dan matematis, bosku. Apakah hukuman long lap penalti ini benar-benar mematikan peluang Veda Ega Pratama untuk naik ke atas podium kehormatan? Jawabannya adalah di atas kertas iya, tapi di atas lintasan Hungaria, semuanya bisa berubah dalam sekejap mata. Sirkuit ini terkenal dengan julukan Monaco tanpa pagar, karena jalurnya yang sempit, berliku dan sangat sulit untuk melakukan aksi overtake di kondisi normal. Namun karakteristik inilah yang justru menjadi senjata rahasia bagi pembalap yang memiliki kemampuan pengereman lambat atau late braking yang luar biasa, seperti Veda. Area long lap penalti di Hungaria terletak di bagian luar tikungan berkecepatan rendah, yang biasanya memakan waktu sekitar 3 hingga 4 detik bagi pembalap yang melewatinya. Jika Veda mengeksekusi hukuman ini pada lap-lap awal saat rombongan pembalap masih menumpuk padat, ia kemungkinan besar akan kehilangan sekitar 5 hingga 7 posisi ke belakang. Oleh karena itu, kalkulasi strategi yang paling logis adalah melakukan start seagresif mungkin pada tikungan pertama, melewati 3 atau 4 pembalap di depannya, menciptakan jarak aman di sektor lurus, baru kemudian mengambil jalur penalti dengan kerugian posisi yang minimal. Dalam formula kalkulasi balap di atas, kunci utama berada pada variabel T-recovery, yaitu seberapa cepat seorang pembalap bisa mengembalikan ritme putaran terbaiknya setelah keluar dari jalur penalti yang kotor dan minim grip. Disinilah kualitas ban dan ketepatan settingan motor hasil kerja keras mekanik Honda Tim Asia akan diuji habis-habisan. Veda harus mampu melakukan clean lap berturut-turut dengan catatan waktu yang konsisten di angka 1 menit 50 detik demi memotong jarak dengan rombongan terdepan yang pasti akan langsung memacu motor mereka tanpa beban. Menanti amukan sang monster dari Gunung Kidul,
Batu ujian telah dilemparkan, konspirasi telah dijalankan, dan panggung ketidakadilan telah berdiri dengan megahnya di Hungaria. Namun apa yang dilupakan oleh para rival dan steward yang terhormat adalah fakta bahwa mental seorang juara dunia sejati tidak pernah dibentuk dari kemudahan di jalan yang mulus. Ia ditempa oleh tekanan yang ekstrem, dibakar oleh rasa tidak adil yang mendalam, dan disempurnakan oleh kemampuan untuk membungkam keraguan lewat prestasi nyata di atas sirkuit. Tatapan mata dingin Veda Ega Pratama di dalam pit box kemarin bukanlah tanda dari kepasrahan, melainkan sebuah maklumat perang tersenyum yang ditujukan kepada siapa saja yang berani bermain kotor di belakangnya. Hari balapan utama akan menjadi saksi sejarah